selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu lagi ya di webinar sore ini. Boleh dibantu konfirmasi dulu suara Cindy sudah terdengar dengan jelas atau belum? Silakan konfirmasi di kolom chat kalau suaranya sudah aman. Selamat sore semua, kata Pak Hadi ya. Selamat sore juga Pak Kari. Oke, ada Ririn ya, Ibu Ririn. Oh, bergema, suaranya bergema. Oke, sebentar. Oke, kalau sekarang masih bergema atau enggak nih? Sudah jelas? Aman ya, jelas ya? Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Udah jelas, oke. Bapak Ibu, sore ini kita akan belajar ya, kita akan belajar sama Coach Hadi Jumaidi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi sama Coach Hadi atau sering dipanggil Om J gitu ya. Sore ini kita akan belajar sama Om J mengenai cara mudah mengidentifikasi tren transisi di gold. Mungkin Bapak Ibu yang sekarang tradingnya di gold lagi arigato maniin banyak-banyak ya. Beberapa hari lalu gold sempat drop, kemudian sudah mulai naik lagi gitu ya. Jadi yang nge-sell waktu drop Arigato Money, yang sekarang lagi Aduh, nge-buy juga Arigato Money ya. Wah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga kecipratan Arigato Money-nya. Dan sore ini kita akan belajar sama Om J nih. Kira-kira transisi market itu seperti apa? Gimana cara kita bisa tahu bahwa dia ini sudah transisi gitu ya. Transisi itu maksudnya berubah arah dari naik kemudian turun atau dari yang tadinya turun kemudian menjadi naik. Ya, nanti kita akan tanya sama Om J, kira-kira bagaimana cara kita mengidentifikasi bisa mengenali bahwa ini adalah transisi market. Om J udah ahlinya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh tanya jawab juga sama Om J. Nanti Om J akan menjelaskan. Biasanya kalau Om J udah menjelaskan materinya, bukan Om J namanya kalau Om J nggak ngasih eksekusi marketnya seperti apa. Jadi nanti kita akan lihat ya, akan lihat langsung di chart, nanti kita todong Om J-nya, nanti Om J kita suruh paksa buat buka chartnya ya. Kita sapa dulu Om J sore ini. Halo Om J, selamat sore. halo Tante Cinde. Ih, suaranya kecil sekali Om J. Kenapa bisik-bisik Om J? Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Om J lagi mempersiapkan, atau Om J belum makan ini masih lemes kayaknya Om J. Kecil suaranya Om J. Masih Masih. belum bisa terdengar dengan jelas. Mudah-mudahan bukan Cindy, Cindy yang merasa kayak gini aja ya. Bapak Ibu juga boleh konfirmasi apakah suara Om J di Bapak Ibu jelas? Takutnya nanti di Cindy aja yang nggak jelas. Masih kecil ya, benar, masih kecil, masih batita ini suaranya Om J ya. Halo, tes, 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 Nah, tes. nah ini baru mantap luar biasa. Oke. Oke. Om J, sehat Om J? Iya, Alhamdulillah happy dong. Happy? Oh iya happy dong. Om J habis cuan banyak ya. Iya, mau Valentine nih. Mau Valentine ya, hari kasih sayang. Bulan ini penuh cinta ya Om J ya. Betul. Betul. Om J, sore ini kita akan belajar gimana cara mengidentifikasi transisi market gitu ya. Nanti Cindy berharapnya Om J bisa kasih ilmunya Om J untuk teman-teman yang hadir di webinar malam ini, sore ini gitu ya. Dan nanti Cindy akan memaksa Om J juga untuk buka chart gitu ya. Jadi biar teman-teman yang hadir di webinar ini punya bekal yang banyak. Mungkin mau trading nanti malam gitu ya Om J ya. Betul banget. Betul. Oke, Om J udah ready? Sebentar, saya lagi lihat chart dulu. Oke, wah, lagi lihat chart dulu nih kata Om J. Cindy, cuan Mm-mm. nggak? Cuan dong, arigato maniin dong. Mantap. Mantap. Oke, iya. Udah ready? Sudah ready ya? Boleh. Om J, boleh dong share screen dulu untuk materinya. Sudah terlihat? Sudah terlihat Om J yang ganteng ya. Oke, kita mulai ya Om J ya. Siap, thank you Oke, Cindy. anytime. Cara mudah mengidentifikasi tren transisi di gold market. Oke, seperti biasa ya, kalau saya lagi sharing sama teman-teman, saya pengen teman-teman juga aktif diskusi, tanya kira-kira apa yang membuat pembelajaran kita lebih maksimal. Oke, Pak Kusnadi, Alhamdulillah kabar saya baik ya. Pak Kusnadi gimana? Oke.
Nah, sekarang saya pengen tanya, siapa yang lagi ada posisi gold buy? Kalau yang ada posisi buy ketik buy, yang ada posisi sell ketik sell. Pak Kusnadi lagi buy, Pak Hargijanto buy, Pak Abraham buy. Ada yang masih sell? Pak Erwin buy, Bu Noni buy, barusan entry buy, Pak Andi buy and sell, locking ya. Lagi pasang buy stop, Pak Rizaldi. Oke, ada yang posisi sell? Di buy di 8. Ada nggak? Oke, sama Pak. Saya juga buy di 866, sell 942. Tapi udah profit, udah di close. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang eh, tren transisi, ya, tren transisi itu adalah sebuah pergantian, ya, di mana yang sebelumnya trennya itu misalnya naik, kita berharap akan terjadi transisi, akan terjadi perubahan yang naik menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, ketika marketnya itu turun, kita berharap akan terjadinya transisi atau perubahan dari turun menjadi naik. Nah, tentunya sebelum kita bahas lebih dalam, saya pengen sampaikan bahwa sebuah tren analisis merupakan metode dalam analisa teknikal yang memungkinkan trader untuk memprediksi pergerakan harga yang berada di masa lalu berdasarkan data histori yang ada. Saya sell coach Pak Wahyu, mantap. Kenapa? Nanti kita bahas ya, kenapa sell, kenapa buy-nya. Jadi tren analisis akan berbasis pada historical data. Begitu juga yang akan kita pelajari nanti, kita akan melihat historical data yang terjadi. Nah, ini dasarnya teman-teman tuh harus tahu ya, tren itu dibagi menjadi tiga. Halo, Om J. Keten, iya, halo. Om J sempat nge-freeze tadi. Oke, Oke, nge-freeze ya. Kalau iya. sekarang udah aman. Sekarang udah aman. Terakhir kata-katanya, tren itu dibagi menjadi tiga. Kita lanjutin ya. Oke, Pak Andi Hartono kayaknya tadi habis ikutan di live YouTube ya. Sekarang hadir juga di sini nggak apa-apa. Oke, saya tanya dulu, tren bullish itu tren yang seperti apa? Ya, codingannya bullish itu seperti apa? Tahu nggak tren bullish itu tren yang seperti apa? Teman-teman silakan chat di kolom chat. Tren yang bikin hahaha terus. Saya ikut juga di live. Oke, Pak Wahyu. Pak Andi naik. Pak Victorius, 2 higher trough, 2 higher peak. Oke. Yang lain, ya. Kalau tren bearish itu yang seperti apa? Boleh dibantu jawab di kolom chat. LH, LL, LH, LL. Oke, Pak Joni. 2 lower peak, 2 lower trough. Pak Victorius kayaknya anak si Eti nih. Pergerakan harga di bawah EMA, Bu Vera. Betul, Andi turun. Oke. Sekarang pergerakan tren sideways itu yang seperti apa? Pergerakan sideways itu yang seperti apa? Di area begitu-gitu aja, naik turun goyang dumang, naik turun di area-area itu aja. Oke, kita sekarang akan bahas lebih detail ya, tren bullish, tren bearish, dan juga tren sideways. Jadi sebelum kita bahas tren, kita harus pastikan kita itu paham mengenai swing. Karena kalau misalnya kita nggak paham tentang swing, kita belum bisa baca atau menganalisis struktur yang terbentuk dalam market. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya pengen tahu trennya seperti apa, kita harus paham swing dulu karena swing ini berfungsi untuk menarik garis yang menentukan apakah tren ini sedang berlanjut ataukah tren ini hanya koreksi ataukah tren ini akan berbalik arah. Ya, pertama swing low. Swing low ini adalah sebuah tanda pembalikan harga sementara untuk berubah arah
daripada turun menjadi naik. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman pengen cari swing low, cari titik yang paling rendah ya. Pada contoh chart di sini, titik yang paling rendah adalah chart merah yang paling bawah. Dan ketika kita tunggu valid swing low-nya itu, eh, saya biasanya sebutnya tail ya. Ada tail down, ada tail up. Tail down itu titik terendahnya, kalau tail up itu titik tertingginya. Nah, dikatakan valid jadi swing low ketika kita menemukan harga tail yang paling rendah dalam suatu chart dan tail up-nya berhasil di break oleh body candle setelahnya. Jadi yang nge-break ini harus bodinya. Boleh nggak di break cuma pakai tailnya aja? Ada sebagian analis yang bilang, oh ini udah valid swing low karena tail up-nya sudah di break oleh tail body selanjutnya. Tapi berdasarkan pengalaman dan analisis saya di gold, itu kalau yang di break hanya tailnya kurang powerful. Jadi kita harus benar-benar mastiin ketika kita menemukan titik terendah, tail up-nya itu harus ditembus oleh bodinya juga, bukan hanya oleh ekornya aja. Ini kalau swing low. Nah, ini contoh kalau misalnya swing high ya. Swing high itu kebalikannya. Swing low cari titik terendahnya, swing high cari titik tertingginya. Ya, dan kalau misalnya kita sudah menemukan swing high, tail down-nya itu harus ditembus juga oleh badinya. Dan ini berlaku untuk beberapa candle setelahnya. Bukan berarti udah ditembus oleh candle-candle tapi dia nggak nembus-nembus nih, ya udah berarti itu valid, swingnya belum valid gitu. Contohnya di sini, misalnya ini candle merah, dia tembus sampai bawah, berarti kan dia titik yang paling bawah nih. Nah, kita tunggu sampai tail up-nya ini di break oleh candle setelahnya. Kalau misalnya ini titik yang paling rendah, dia nggak nembus-nembus sampai berapa candle setelahnya, ini belum bisa dikatakan valid swing low. Tapi biasanya ketika kita menemukan titik yang paling rendah dan body candlenya bearish Morobozu seperti ini, selanjutnya dia akan membuat candle tail yang lebih rendah daripada candle yang ini. Gitu, sehingga ini membuat swing low-nya valid karena tail up-nya berhasil ditembus oleh bodinya. Ini kejadian di gold jam 9 malam kemarin. Tapi ketika dia mau bentuk titik terendah, dia langsung bikin candle hijau besar. Ya, kita boleh nggak melakukan entry langsung? Sebaiknya jangan gitu, karena kalau misalnya kita nunggu swing low valid, ini tunggu sampai candle setelahnya ganti candle gini. Swing low, swing high itu berlaku di semua time frame. Mau H4, H1, M30, mau M15, itu semua sama. Konsepnya kita harus cari titik tertinggi atau titik terendahnya. Ketika kita sudah menemukan titik tertinggi, kita confirm dia sebagai swing high, tail down harus ditembus oleh body. Dan kalau misalnya kita valid confirm dia sebagai swing low, tail up-nya harus ditembus oleh body. Sampai sini ada yang pengen ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah paham semuanya tentang swing high dan swing low? Oke, ada yang mau tanya tentang swing high dan swing low atau sudah paham semuanya? Tapi ini ada pertanyaan dari Ibu Lili nih, Om J. Boleh dijawab dulu, Om J? Boleh dibacain Boleh. pertanyaannya? Kalau mengenai swing high dan swing low ini, nggak perlu nunggu candle satu di break candle tiga ya, Coach? Candle satu di break candle 3. Oke, swing high berarti ininya ya. Candle satu di break oleh candle 3. Nah, ada yang entry di bawah daripada telo daripada satu gitu. Jadi sell stopnya ini di candle satu. Ini kalau memanfaatkan candle impulsif. Tapi kalau untuk mencari validasi swingnya dengan candle ini juga udah mengkonfirm bahwa ini udah valid gitu. Tapi kalau mau entry
entry-nya lebih baik tunggu break daripada tail down candle yang nomor satu. Gitu Bu Lili. Oke, Om J nge-freeze lagi nih. Oke, jadi Om J, Lebih baik entry tunggu di bawah tail satu candle sebelumnya. Gitu. Oke? oke, berarti kalau untuk valid swing low-nya, yang penting untuk candle ketiga ini sudah menembus di candle duanya gitu ya, Om J ya. Tapi kalau mau entry, lebih baik sudah menembus dari candle satunya, begitu ya Om ya. Iya. Nah, yang repot adalah seperti ini nih. Kalau misalnya ini titik terendah, ini kan lama nih valid jadi swing-swingnya ya. Nah, dia boleh entry ketika si candle sebelumnya ini berhasil ditembus. Gitu. Tapi kan ini belum valid jadi swing loh. Spekulatif jatuhnya. Gitu. Kalau misalnya yang paling rendahnya memiliki body yang besar. Gitu. Tapi kalau misalnya titik terendahnya seperti candle ini kan paling rendah, ini gampang banget gitu kita buat entry. Ya, strateginya boleh entry di sini, tapi validnya ketika sudah terjadi penutupan candle bullish ini. Gitu. Kalau saya lebih senang nunggu candle ini selesai dulu, valid jadi swing low, di sini buy. Gitu. Tapi kalau mau spekulatif, mau buy stop boleh di setelah tail up dari satu candle sebelumnya. Ini time frame berapa? Untuk swing high, swing low semua sama berlaku. Gitu. Yang penting kita paham dulu pemahaman daripada swing high dan swing low. Oke, kalau untuk time frame boleh di time frame berapa aja gitu ya, Om J ya. Jadi kalau untuk swing high, swing low dia akan terjadi di semua time frame gitu. Kalau dari Pak Victorius, untuk swing low atau swing high di gold lebih akurat pakai time frame berapa, Coach? Kalau analisa dan menunggu validasi, saya lebih lihat di time frame H4. Tapi kalau misalnya untuk entry di H1 pun ketika membentuk tail yang cukup panjang seperti Dragonfly atau Doji itu saya udah bisa 70% bisa masuk gitu. Kalau eh, trader-trader lain atau analis-analis lain biasanya lebih melihat beberapa faktor lain di time frame yang lebih kecil. Bisa juga di M30, bisa juga di M15. Bahkan Pak Gema juga kadang untuk entry dan melihat validasi swingnya itu bisa di M1 gitu saat news. Gitu. Jadi ya itu kembali lagi ke masing-masing sih. Kalau saya lebih senang di time frame H4. Oke, semoga terjawab ya Pak Victorius, Pak Rizaldi, dan juga Bu Lili. Oke, ini belum masuk ke materi loh. Ya, Kita lanjut dulu Om J. kita lanjut dulu. Nah, benar ya. Tadi kalau misalnya ada yang bilang candle bullish itu harus membentuk dua higher high dan dua higher low. Ya. Nah, lebih gampangnya lagi kalau misalnya kita melihat kemiringan yang terbentuk. Jadi kalau misalnya kemiringan yang terbentuk ini sekitar 45 derajat, miringnya seperti ini tandanya bullishnya kuat. Tapi kalau misalnya nanti dia berubah kemiringannya bisa jadi 60 derajat atau 75 derajat, biasanya ini kemiringan yang impulsif dan ini nggak akan bertahan lama gitu. Jadi ketika sudah memiliki kemiringan sekitar 60 atau 75 derajat, dia akan ngebase dulu. Akan ngebase dulu sebelum dia turun lagi. Gitu. Nah, ini market bullish. Jadi kita lihat untuk mengetahui dia valid bullish, trennya harus ada dua higher high dan dua higher low atau dua lower trough dan dua lower peak. Ini market bullish. Ya, ingat kuncinya adalah dua swing high adalah memiliki dua swing yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, ini kan titik tertinggi, titik terendahnya ditembus. Nah, penembusan pertama ini hanya telnya aja, jadi dia harus nunggu selesai penembusan daripada candle kedua.
Gitu. Ini swing low, titik terendah, titik tertingginya ditembus oleh candle setelahnya. Ini juga sama. Kemudian market bearish sebaliknya, dua swing high dan swing low lebih rendah daripada swing yang sebelumnya. Jadi ada dua lower high, dua lower low. Ini baru valid dikatakan marketnya bearish. Kapan kita tahu dan sadar market itu sudah valid swing, sudah valid menjadi bearish ataupun bullish ketika dua LH-nya ini sudah terbentuk. Misalnya di sini udah ini titik tertingginya nih. Ini tail down-nya berhasil ditembus oleh candle merah. Berarti di sini kita udah confirm. Oh, ini udah dua lower high dan dua lower low. Ini trennya udah bearish. Dan di area sini kita bisa melakukan entry sell. Kalau saya biasanya entry sell ketika valid dan stop loss di atas daripada lower high yang sebelumnya ditambah dengan 20 pip. Itu gaya trading saya. Saya ngelihatnya swing high dan swing low itu di time frame H4 ya. Tetap lihat kemiringan. Kalau pengen butuh konfirmasi tambahan lagi, kita bisa menggunakan trendline. Ketika market bearish, kita tarik trendline ya dari swing pertama ke swing yang kedua. Nah, dalam kasus ini dia ada break tapi membentuk lower high baru. Jadi kalau misalnya kita trading pakai trendline, ini kita bisa adjustment gitu karena sifat daripada trendline adalah adjusted. 20 pip 2 poin ya kalau di gold. Betul Pak. Pak Andreas 20 pip itu 2 poin. Nah, selanjutnya market sideways, market yang bergerak di situ-situ aja ya. Jadi kalau dia nggak jelas, dia membentuk low, high, lower low, sebentar-bentar berubah high jadi lower high. Sebentar-bentar berubah jadi higher high. Sebentar lagi jadi lower high. Bentar lagi jadi lower high. Nah, kalau udah dua lower high, kita lihat apakah dia membentuk lower low atau tidak. Ini dari lower low, dua lower low, tapi ini jadi lower high. Ini jadi higher low, lower low. Ini market yang sideways. Kalau marketnya sideways, ini bukan trend. Ini juga bukan menjadi konfirmasi bahwa akan terjadinya transisi ataupun pembalikan sementara. Gold udah valid swing high belum di M15? Oke, nanti kita lihat ya. Coba intip dulu. Gold SAU. Oke, ya. Tadinya kita langsung praktek. Titik tertingginya yang mana? Satu, dua, tiga. Angka berapa, Pak? Satu, dua, tiga. Angka kedua ya. Berarti ini bisa menjadi swing high yang pertama. Ini swing low, titik yang paling rendah kita tarik. Nah, terus kemudian ini juga swing low karena sudah di break. Ini M15 ya. Ini titik tertingginya yang ini. Bawahnya sudah di break. Nah, ini kan titik terendahnya. Di titik terendahnya yang candle merah ini, tail up-nya belum berhasil ditembus oleh body. Baru berhasil ditembus oleh tail up. Jadi ini belum bisa dikatakan sebagai swing low. Nah, kalau misalnya dalam 15 menit, which is itu 10 menit lagi candle di atas pada tail up, ini valid menjadi swing low. Dan di sini kita lihat strukturnya ya. Struktur M15 ini kalau untuk scalping oke, tapi kalau untuk trending ini kurang begitu bagus karena ini menjadi high, low, higher low, lower high, lower low ya. Terus ini juga nanti kalau misalnya mau naik kemungkinan ya kita tunggu sampai terbentuk swing baru gitu. Apakah lanjut koreksi atau tidak? Ngelihatnya sih simple dan gampang ya. Kalau sudah terbiasa dari swing high ke swing low kita tarik Fibo. Lalu kalau misalnya dia berbalik arah di area 61,8 atau di area 0,6778,6 ini masih akan lanjut koreksi ya di M15
Ya, ini valid swing low kalau misalnya nanti jam 4.45 dia berhasil menutup lebih tinggi daripada 29.13. Oke, tapi kalau misalnya kita melihat apakah ini sudah koreksi, nanti jawabannya di belakang ya. Saya bikinin sekalian roadmap-nya. Sekarang kita fokus ke materi. Nah, ini dia materi utama kita. Tren transisi. Tren transisi adalah sebuah tanda bahwa akan terjadinya transisi atau perubahan arah tren dari tren sebelumnya. Contoh dari bull to bear, ini ketika marketnya itu lagi naik, ya. Marketnya lagi naik, dia berubah menjadi turun. Nah, ini contoh dari bear to bull. Ketika marketnya turun, berubah jadi naik. Nah, tanda-tanda perubahan tren kita bisa menggunakan trend line. Jadi tarik dari swing pertama ke swing kedua. Ini trend line-nya dipanjangin aja. Selama dia masih membentuk lower low, lower low, lower low, itu masih tren yang sama. Gitu. Kalau sekarang adalah trennya itu lagi membentuk bullish terus. Jadi dia bentuk higher high, higher high, higher high, higher high terus. Nah, kalau misalnya membentuk higher high, higher high terus, ya udah kita tarik garis trend line-nya dari swing low pertama ke swing low yang kedua gitu. Nah, untuk menentukan apakah ini sudah berhasil valid sebagai transisi, pertama, dia harus menembus daripada garis trend line-nya. Karena trennya bearish, kita tarik garis trend line bearish dari swing high pertama ke swing high kedua. Ya. Nah, tanda yang pertama adalah terjadi penembusan daripada trend line. Terjadi penembusan, kemudian dia retest. Apakah udah boleh entry? Ini belum perubahan tren, ini belum transisi. Kapan transisinya? Ketika ini menjadi higher high, ini menjadi higher high, ini menjadi higher low, ini menjadi higher low. Disinilah trend transition itu valid. Yang sebelumnya bearish menjadi bullish. Nah, ini contoh kedua. Ketika trennya ini lagi bullish, kita tunggu sampai dia break daripada trend line-nya, kemudian retest, kemudian turun lagi, kemudian dia naik lagi. Pertanyaannya, trend transition yang terjadi dari bull to bear valid dikatakan transition ketika harga berada di area mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba dijawab. Trend transition bull to bear valid dikatakan transisi apabila harga itu sudah berada di area mana? Oke. 6, 5, 3, 6, 3, 3, 5. Oke. Ya. Jawabannya masih salah semua. Ya. Saya contohin di sini. Trend transition bear to bull valid ketika ada dua higher high dan dua lower low. Ya. Ini kan high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dia membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Berarti transisinya ketika dua higher high dan dua higher low. Ya, ini rahasianya. Ketika dia udah ada dua higher high dan dua higher low, ini valid jadi swing low. Ini juga ketika dua lower high dan dua lower low, dia valid jadi swing high. Nah, ini juga sama. Trend transition tuh harus valid dua lower high dan dua lower low. Ya. Nah, pada contoh kasus di sini, ini valid ketika dua higher high dan dua higher low. Di sini kita bisa mutusin, oh ini udah transisi nih, karena sudah break daripada trend line-nya dan codingannya sudah berubah. Contoh kasus yang selanjutnya, ini sudah break pertama. Ya, kita lihat, ini berubah nggak nih codingannya? Misalnya di sini jadi higher high, ya kan? Nah, di sini ini masih jadi higher low.
ya. Nah, ini menjadi lower high, lower high yang pertama, ini menjadi lower low yang pertama. Ini menjadi lower high yang kedua, ini menjadi lower. Nah, ini antara bisa jadi lower atau dia bisa berubah menjadi lower low. Ini tinggal dilihat mana yang lebih rendah ya. Nanti diukur aja titik-titiknya apakah dia sejajar atau dia lebih rendah. Tapi kayaknya ini lower low deh. Nah, kalau misalnya dia di sini sudah lower low, angka 5 ini sudah valid gitu. Udah valid ini transisi dari bull to bear. Lalu apakah kita buy? Jangan. Kita tunggu sampai terbentuk swing high baru, membentuk lower high baru. Disinilah kita baru boleh sell. Sellnya di mana? Sellnya di sini. Karena ini nunggu valid swing high dulu. Gitu. Kecuali kalau misalnya codingannya gini. Ini naik, turun, naik, turun. Ini jadi lower low pertama, ini lower high pertama, ini lower low kedua. Nah, di sini udah valid di tiga. Tapi kita nggak boleh entry nih ketika terjadi validasi ini. Validasi hanya untuk mengkonfirmasi, oh ini trennya udah transisi, oh ini trennya udah berubah. Boleh nggak kita sell? Jangan. Sellnya adalah nunggu terbentuk lower high baru. Valid swing high, baru kita sell. Stop lossnya di mana? Stop loss di atas daripada lower high ditambah 20 pip. Gitu. Jadi nunggu valid dulu, harganya naik, baru kita sell di atas. Kecepatan nggak saya jelasinnya? Oke. Apakah perubahan transisi tersebut dapat dilihat dari EMA? Bisa, tapi tetap harus berdasarkan coding, price action. Makanya kenapa di awal tadi kita belajar tentang higher high, higher low, bull to bear. Karena dari struktur ini yang menentukan tren ini sudah berubah atau belum. Kalau misalnya trennya belum ngebentuk dua swing high dan dua swing low, dia belum berubah. Contoh ya, saya kasih lihat di gold. Untuk mencari transisi, yang harus dilakukan adalah melihat arah trennya. Ya, ini trennya bearish atau bullish? Gold sekarang. Trennya bullish atau bearish? Kalau nggak jangan sekarang deh. Kita cari contoh yang lain, yang lalu-lalu. Kalau sekarang mah jelas bullish ya. Nah, contoh di sini. Anggap sebelah sini candlenya masih kosong. Kita perhatikan candle di sini. Tren yang terbentuk di sini, apakah sedang bearish ataukah sedang bullish? Bearish atau bullish? Oke, lebih banyak yang jawab bearish ya. Pertanyaannya, apakah transisi bisa dilihat daripada EMA? Astronaci itu biasanya menggunakan beberapa EMA ya. Ini nggak tahu settingan siapa yang pakai komputer di sini sebelumnya. Nah, biasanya Astronaci itu pakai EMA 21. Adapun bantuan EMA tambahan di 34. Nah, bisa nggak lihat transisi di sini? Kalau udah biasa, tanpa EMA pun juga kita bisa ngelihat. Tapi kalau untuk pemula, EMA ini bukan melihat transisi, tapi lihat antara crossingnya.
apakah dia golden cross ataukah dead cross. Kalau dia crossing ke bawah, ini biasanya eh, tanda koreksi ya. Koreksi harga dengan perubahan harga dan perubahan tren itu beda. Ya, jadi biasanya kita ngelihat crossingnya ini, oh berarti ini ada perubahan harga sementara. Crossing down, oh ini ada perubahan harga sementara. Dan di area ini kita lihat kan marketnya sebelumnya bullish. Ini kita harus tarik trendline terlebih dahulu, gabungkan dari swing pertama ke swing kedua. Jika terjadi penembusan daripada trendline bullish, ini masih higher low ya. Ini lower high, ini lower low, ini lower high. Sebentar. Iya. Berdasarkan H4, swing high-nya gini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, walaupun ini sudah terjadi penembusan daripada trendline bullish-nya, ini belum transisi. Karena ini masih higher low, higher low. Ini higher lower high pertama, ini lower low pertama. Lower high, lower high, lower low, lower low. Nah, ketika sudah ada di area sini, ini baru valid menjadi trend transition gitu. Nah, trend transition didukung dengan trendline bearish, ini kita udah bisa trading gitu. Ya, sudah valid trend transition bull to bear-nya karena sudah ada dua lower low, jangan sell di sini. Tunggu sampai dia koreksi dulu naik. Naik dulu, koreksi, ini bisa sampai ke area dynamic resistance atau juga bisa kita ukur pakai Fibonacci XAB. Masuk ke area Fibo 50 atau 61,8, dia bikin swing high baru sell di sini nggak apa-apa. Gitu, stop loss di atas swing high ditambah 20 pip. Targetnya kita ngukur XAY. XAY. Targetnya bisa 127, bisa juga 1618. Nah, di posisi ini posisi transisi nih, karena di sini udah ada dua lower low dan terbentuk dua lower high. Telat nggak kalau misalnya kita entry di sini? Ya, ini lower high pertama, lower high kedua. Sebenarnya kalau kita entry di sini itu belum telat, ya. Nah, tetapi yang harus dijaga adalah harga ini nggak boleh tembus daripada trendline bearish-nya. Kalau misalnya dia terjadi penembusan daripada trendline bearish-nya, atau codingannya seperti ini ya. Naik, turun, langsung aja ke sini. Dia nembus. Ketika terjadi penembusan, kita lihat apa yang terjadi, reaksinya apa. Dia balik ke sini. Nah, kalau dia udah ada penembusan high, higher low, higher high lagi, ini udah gagal berisnya. Tapi kalau misalnya dia membentuk higher high, lalu dia turun,
ini masih dalam kategori transition bull to bear. Ini adalah area false break. Jadi di area ini sempat false break, trend transitionnya valid, dia masih turun sampai syaratnya garis trendline bearish ini nggak boleh ditembus. Nah, kalau misalnya dia ditembus, codingannya sama kayak tadi lagi. Kita lihat apa yang terjadi setelah penembusan. Kalau setelah penembusannya dia berubah codingan, ini kan masih lower high, lower low, lower high, higher low. Di sini juga masih lower high, lower low. Nah, ini masih bearish, belum berubah transisi lagi jadi bullish. Ini kenapa tarik panjang? Karena ini nggak ada swing low ya. H4. Oke. Nah, cara penggunaan trendline itu fleksibel. Jadi ini trendline yang pertama karena ada penembusan dari beberapa resisten. Ini kita bisa adjustment trendline-nya. Saya bedain warnanya untuk adjustment. Nah, ini trendline bearish pertama, ini trendline bearish yang kedua. Nah, ini udah mulai ada penembusan lagi. Di sini juga trennya masih sama ya. Masih bearish terus nih goldnya. Tuh, karena dia nggak membentuk higher high yang baru. Dia membentuk lower high terus. Ini juga terjadi sama gold sekarang. Dia membentuk higher high terus walaupun sempat tembus break, tapi strukturnya belum berubah. Nah, di sini baru mulai berubah nih strukturnya. Struktur daripada gold. Ini masih lower high. Ini bikin higher low baru. Nah, ini higher high, higher low. Nah, di sini udah memvalidasi bahwa ini transition terjadi ketika ada dua higher high dan dua higher low. Boleh nggak kita langsung buy ketika terjadi validasi? Kan dia kan valid ketika tail up-nya sudah berhasil ditembus. Tunggu dulu. Kalau misalnya buy di sini, eh, sebaiknya kita ukur ya. Kita ukur targetnya bisa di 127 atau 1618, tapi lebih bagus lagi tunggu harga dia rendah membentuk swing low di sini, baru disinilah kita boleh entry karena ini validasi tapi kita entry-nya pada saat retest. Trapping transition betul, itu harus diukur lagi pakai Fibonacci. Trapping transition itu bagus di area Fibo 78,6. Time frame M15 boleh, boleh tapi lebih banyak lagi riak-riaknya. Jadi codingannya tuh lebih banyak, lebih cepat transisi. Transisi yang berubah bisa transisi price. Nah, kalau misalnya kita lihat di H4, ini transisi daripada tren gitu. Kita lihat ketika ini sudah berubah ya. Tadi kan tren transisinya seperti ini. Nah, ketika ini sudah berubah, market akan berubah naik. Dan ketika dia sudah berubah naik, trendline-nya pun kita harus rubah naik juga. Gitu. Dan uh, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyain dulu, Bapak Ibu?
Kompleks banget kita belajarnya ya. Berapa kali retest, Pak, kata Pak Heri? Oke, berapa kali retest? Yang penting ini sudah terbentuk untuk menjadikan dia sebuah transisi tren, ya. Dua swing high, dua swing low, dua lower high, dua lower low. Ketika dia sudah terbentuk, ini confirm bullish. Ketika dia sudah terbentuk dua higher high, dua higher low, ini sudah confirm bullish. Retestnya berapa kali? Ya terserah market. Selama dia masih di bawah garis trendline, dia bakal bearish terus. Tapi ketika dia sudah berubah strukturnya jadi dua higher high, dua higher low, disinilah kita sudah memvalidasi bahwa trend transition sudah terbentuk. Dan enaknya lagi kalau transition udah terbentuk, ya udah jangan nge-sell lagi. Kita udah tahu nih, oh ini udah bullish, marketnya udah berubah dari bear to bull. Jangan nge-sell lagi di sini, tapi kita cari buy gitu. Oke? Oke, kita lanjut, Coach. Mudah-mudahan terjawab, Pak Heri ya. Materinya dari saya sih sudah selesai ya. Nah, ini juga menjadi sebuah Quasimodo ya. Jadi kalau misalnya ada Quasimodo, udah ada dua lower low, jangan langsung di sell, tunggu lagi retest, kita ukur pakai Fibonacci, kita boleh sellnya di atas ini. Oke, nanti kita bahas ya resistennya di berapa. Sampai di sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu sebelum saya buatkan roadmap. Oke, sebelum dibuatkan roadmap, ada yang mau ditanyain dulu. Oh, ada dari Pak Muhammad. Apa Ya, indikasinya, Coach? Kalau pembalikan arah, kalau correction irregular atau regular flat? oke. Indikasinya yaitu perubahan struktur. Jadi kita harus paham bullish seperti apa, bearish seperti apa. Kalau misalnya strukturnya yang terbentuk nggak jelas seperti ini nih. Kadang dia bentuk lower high. Terus dia bentuk higher high. Dia bentuk higher high. Tapi di sini dia malah membentuk higher low. Ini kan kenapa kita bearish? Karena ada perubahan transisi. Nih, ini kalau dilihat ini bearish, dia break, dia nggak membentuk higher high baru, tapi dia membentuk lower high. Gitu. Jadi ada adjustment yang terjadi di sini. Adjustmentnya berarti nariknya dari sini lagi. Yang ini udah berubah karena ini kan titik tertingginya. Nah, ternyata eh, atau juga bisa juga gini. Ketika ini kita melihat bearish, ada higher high, kita tarik trendline bullishnya. Tapi saya jarang selama tren itu belum berubah, saya nggak akan narik trendline bullish ini. Gitu karena price-nya belum berubah. Transition daripada tren belum berubah. Jadi saya masih mencari bear. Untuk penarikan Fibo bisa ditarik dari swing high ke swing low. Ya. Nah, ini sekalian kita langsung bahas materinya. Kalau untuk transisi di gold, secara tren dia belum ada transisi. Karena masih membentuk higher high, higher high, higher low, higher low. Dan di sini gold masih akan melanjutkan kenaikannya ya. Ini trennya masih bullish, belum ada transisi. Kapan dia akan transisi? Ya, kapan gold ini akan transisi? Karena banyak yang sell itu berharap gold akan transisi. Pertama, kita tandain area-area supportnya. Boleh detail, boleh di body. Anggaplah kita tandain di bagian body-badinya aja. Nah, gold akan transisi ketika
Contoh ya, contoh ini dia masih higher low, dia di sini lower high. Ini tanda-tanda transisi yang pertama. Terjadi dua lower ini satu. Ini kan masih higher low. Ini lower low pertama. Nah, ini tanda-tanda nih, tanda-tanda transisi. Lower high yang pertama, lower high yang kedua diikuti dengan lower low kedua. Ini valid menjadi trend transition. Ketika ini sudah valid, dia kan bikin kepala cangkul. Kita tarik Fibonacci dari swing high to swing low. Cari area retracement di area 50 atau 61,8 untuk melakukan sell. Jadi kita boleh sell ketika garis merah ini terbentuk. Untuk validasinya, dua lower low, dua lower high. Ya, kalau misalnya ini belum terjadi, dia malah ngebentuk higher low, higher low, higher low, higher high. Ini jangan sell. Jangan coba-coba counter sell. Walaupun penurunannya dalam 300 pip, 400 pip, cari aja buy terus. Gitu, karena ya ini masih bullish. Goldnya masih bullish terus. Dari 2 minggu lalu, market structure-nya masih bullish. Higher high, higher high, higher high. Dia transition nunggu ini. Gitu, nunggu lower low pertama, nunggu lower low kedua, nunggu lower high pertama, nunggu lower high kedua. Ketika dia sudah valid, kita tarik lagi garis trendline-nya, trendline bearish. Ini kita berandai-andai ya, gitu, karena kan price yang di garis biru, biru belum terbentuk. Change of character, betul Pak Patar, COCH, change of character. Nah, kalau kita lihat COC di M15, ini banyak banget. Nih contoh, ini jadi higher low, ini jadi lower low, ini jadi lower high, ini jadi lower low, lower high lagi, ini udah valid, ada dua lower high, ada dua lower low, di sini kita bisa entry. Kalau time frame M15. Cuma saya nggak sukanya kalau time frame kecil, suka banyak gocekan. Saya lebih senang nunggu H4, nunggu valid, baru kita entry. Gitu. Jadi saya melihat trend transition secara time frame lebih besar, yaitu di H4. Kalau di M15 mungkin transisi terjadi, tapi bukan trend transition, tapi price transition gitu. Jadi transisi daripada harga aja, koreksi. Ya, bisa juga change of character dilanjut dengan break of structure. Betul, Pak Arif. Gitu. Jadi kalau strukturnya udah di break, kita boleh melakukan sell. Nah, terakhir ya, roadmap saya untuk gold, karena ini belum terbentuk garis biru dan di time frame H4-nya masih naik, daily-nya pun si buyer kemarin nih ya, ini seller udah masuk tapi buyer kembali lebih kuat. Jadi kemungkinan ini adalah area unfill order. Dari daily ini swing low, ini swing high. Baru ini loh yang terjadi swing high, swing low. Oke, targetnya berdasarkan daily ini kurang lebih 2964. Tapi kalau berdasarkan 4 hours, strukturnya masih sama. Target pertama di area ini ternyata ada cluster antara H4 dengan daily.
di 63 XAY, target selanjutnya di 2990. Ini juga sama ya dengan roadmap saya berikan di live YouTube. Gold masih ada potensi naik, koreksi yang terjadi hanya sementara, dan ternyata H4 sudah closing, ya koreksinya udah selesai nih. Kemungkinan gold akan lanjut naik lagi tanpa membuat koreksi yang lebih dalam gitu. Jadi point of view, carilah buy kalau misalnya ada teman-teman trader yang masih nyangkut posisi sell, jangan lupa pasang stop loss. Iya, ini trennya masih akan naik terus dan membentuk all time high baru. Oke, Coach Cindy, saya rasa untuk materi trend transitionnya sudah selesai. Oke, luar biasa Ayah. Wah, kita dapetnya daging banyak banget ya. Kita udah belajar runtut banget mulai dari swing high, swing low, kemudian trend bullish, bearish, sideways, kemudian Ayah juga mempraktekkan kalau ada perubahan struktur market itu seperti apa, luar biasa. Cuman Ayah, aku pengen tanya, mungkin nggak sih kan kemarin tuh Pak Gema kasih briefing ke kita kalau sekarang tuh range-nya lagi gede-gede banget gitu ya ya. Kalau naik dia naik banget, kalau turun dia turun banget gitu ya. Possible nggak sih ya kalau misalnya, kok ayah ya manggilnya ya? Oke. Possible nggak sih Om J? Iya sih, lu dari sadar. Possible nggak sih Om J? Itu panggilan kesayangan Cindy ya sama Om J ya. Jadi possible nggak sih Om J kalau misalnya saat kita trading itu kita per trade itu bisa dapat 100 pips. Atau bahkan bisa lebih Om J. Bentar, Oke. belum share screen ya. Oke, Om J mau share screen ya? Iya, tapi Oke. sebentar, saya Oke, lagi iya. coba login. Karena sini tuh ngelihat, wah akhir-akhir ini tuh Hmm. gila gitu untuk pergerakannya ya Om J ya. Bisa habis naik ratusan pips, terus langsung nge-sell, bisa profit ratusan pips juga. Kan itu sangat cuan ya sebenarnya untuk kita. Jadi possible nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita menargetkan untuk per hari itu atau tiap tiap trade tuh kita ada target 100 pips gitu Om J. Oke, saya share screen dulu ya. Boleh. Udah kelihatan posisinya? Aman, kelihatan. Entry-nya di berapa? Entry-nya di berapa? Terserah ya, entry-nya di berapa? Terserah Om J. Enggak, ini nih, kelihatan nggak entry posisi saya? Oke. Coba teman-teman di rumah bisa lihat nggak entry-nya di harga berapa? Nah, ini juga salah satu tanda apakah ini transition. Ini bukan transition, jadi ini adalah area yang saya jaga kemarin waktu gold ini terjadi koreksi. Jadi walaupun turun dalam, kita udah punya area untuk dijaga. Ini area resisten become support. Terus juga ah, antara 2116 sampai ini adalah area yang dijaga. Ini sangat possible sekali kalau misalnya tadi Cindy bilang untuk trading 100 pip tuh gampang gitu, Oke. tapi harus menunggu area yang tepat gitu. Oke. Kalau misalnya kita asal masuk aja Mm-mm. dan nggak tahu kapan harus keluar, konfirmasinya apa, itu malah babak belur. Jadi Oke. 100 pip gampang profit, gampang loss. Tapi Oke. dengan catatan kita harus mendalami ilmu yang kuat gitu. Kalau saya kan dalaminnya ilmu di H4 nih. Jadi range sekarang berarti udah running berapa pips nih? Coba teman-teman bantu hitung ya. Dari 2866 sampai harga sekarang. 500 pip ya, kurang lebih. Itu satu posisi aja gitu. Coba kalau misalnya posisinya banyak bisa cuan berlimpah. Tapi buat saya 100 pip itu cukup.
Oke, possible banget berarti ya. Ya. Possible. Kalau misalnya kita mau menargetkan 100 pip per trade. Oke, Om J, ini sih ayah terus nih minta dipukul nih. Oke, Om J. Jadi, Cindy itu punya tiket untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar sore ini karena pertanyaan untuk Om J ini banyak banget ya, luar biasa. Banyak sekali yang masih menanyakan, masih kurang untuk informasinya, masih kurang untuk ilmunya. Cindy punya tiket untuk Bapak Ibu yang mau gimana caranya kita bisa 100 tips per trade gitu ya. Cindy punya tiketnya, tapi Cindy pengen konfirmasi dulu. Kira-kira Bapak Ibu nih mau apa enggak? Kalau misalnya mau, boleh tulis di kolom chat mau dulu. Oke, ntar Cindy udah kasih tahu bocorannya ternyata pada nggak mau. Oke, mau ya. Oke, masih banyak yang nanyain juga pertanyaan untuk Om J luar biasa banyak. Mungkin nanti jawabannya kita kasih tahu pada saat ketemu langsung kali Oke, ya, Cindy ya. ada Om J juga ya. Jadi Cindy tuh mau spill sesuatu Bapak Ibu untuk yang bilang mau nih. Oke, ini Cindy izin share screen Om J biar nggak ayah-ayah terus ya ini ya ayah-ayah. Udah kelihatan Om J? Masih loading. Oke. Aman? Aman. Oke, jadi di akhir bulan ini untuk Bapak Ibu kita punya seminar ya, seminar offline ini nanti ada Om J juga di dalamnya, ada Cindy juga di dalamnya ya. Jadi malam nanti tanggal 28 Februari 2025 kita ada seminar 5 jurus jitu profit 100 pips per trade di gold market ya. Jadi nanti kita akan bertemu kalau misalnya Bapak Ibu pengen ketemu Om J langsung secara langsung pengen ngobrol begitu ya boleh. Kita akan bertemu di event ini tanggal 28 Februari jam 7 malam sampai jam 10 malam di Hotel Grand Alia Cikini Jakarta Pusat. Ya, jadi nanti silakan, nanti Cindy akan kasih kontaknya ya untuk Bapak Ibu bisa ikut di seminar ini. Bapak Ibu boleh screenshot dulu untuk seminar ini gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan tahu gimana caranya bisa profit 100 pip per trade. Kemudian tahu timing yang tepat untuk entry dan exit di market. Tadi masih banyak yang tanya, gimana caranya menentukan Fibonacci-nya gitu ya. Terus cara nentuin TPSL-nya gimana? Nah, nanti kita jawab di sini, kita bongkar di sini gitu ya. Nanti kita akan ada outlook-nya juga. Kita akan live trading plan juga ya untuk market gold di sini gitu ya. Jadi kita akan bongkar gimana sih caranya kita bisa menganggap bahwa 100 pip per trade itu possible banget untuk kita di 2025 ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai yang cuan cuman Om J aja gitu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu juga cuan. Jangan cuman ngelihat kontennya Om J yang arigato maniin aja gitu ya. Jadi Enggak, pastikan saya Bapak lagi itu, Ibu lagi lagi apa soft nih? aja. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu jadi trader yang Bagian. berhasil di 2025 ini gitu ya. Jadi Om J nanti tanggal 28 Om J ada di sini Om J pastikan Om J nggak bolos nanti. Iya nanti sama Cindy juga Bapak Ibu dan sama teman-teman Club gitu ya. Nanti sama Coach Robert juga kalau misalnya mau tanya Mungkin lebih lanjut boleh dikasih nomor adminnya kali ya, biar bisa boleh. ikut dan daftar dan kita bisa juga ketemu nanti. Oke, siap. Nah, Cindy akan kasih nomor kontaknya, cuman Cindy nggak bisa banyak-banyak. Oh, Om J ini Cindy nggak bisa kasih kursinya banyak karena memang sebentar lagi full ya untuk eh, tiketnya gitu ya, karena kita memang mau eksklusif di sini. Untuk Bapak Ibu yang sudah ketik mau, boleh langsung chat ke nomor yang Cindy kirim gitu ya, boleh langsung hubungi mau ikut seminar. Nah, ini Cindy kirim, boleh langsung di chat Bapak Ibu, nanti kita bertemu di sini gitu ya. Ada yang tanya yang kalau di luar kota, boleh nanti langsung dihubungi admin ya. Kalau di luar kota gimana solusinya ya? Apakah dibeliin tiket sama admin? Nanti akan dibantu sama adminnya ya. Mau Kayaknya tapi nggak ada. ada deh kelas Yeti tanggal 28. Itu kosong kok, Bu. Itu eventnya e-club. Nanti deh Bu Noni saya daftarin. Oh, ada juga ya. Wah, Ayo, sekarang waktunya Om Jen yang sini sentil ya. Nanti bisa kita bicara di belakang gitu ya. Nanti bolehlah kita obrolin. Jadi silakan langsung hubungi nomor adminnya yang bilang mau gitu ya. Nanti kita akan bertemu di seminar eksklusif ini. Ya biasanya fansnya
Om J tuh banyak banget kalau ya kalau seminar-seminar kayak gini yang dicarain Om J gitu ya. Nanti boleh ngobrol sama Om J di tanggal 28 Februari 2025 jam 7 malam sampai jam 10 malam. Om J, by the way, thank you banget hari ini luar biasa loh. Sini belajar banyak hari Itu ini. yang online gimana? Kayaknya bisa juga ya, yang dari luar kota. Bisa kita bisikin Om J, nanti kita bisik-bisikin. Yang penting hubungin dulu adminnya ya. Oke, itu Apa dikasih link infonya? nggak dikasih nomor aja? Itu sudah langsung ke nomor gitu ya, itu langsung ke Oh, nomor. Jadi nanti bisa langsung diklik. Tapi kalau misalnya belum bisa ngeklik gitu ya, ini Cindy kasih nomornya juga. Oke, Cindy ketikin dulu nomornya sebentar. iya, jadi workshop ini ada offline, ada online. Jadi buat teman-teman yang di luar kota jangan takut ketinggalan. Paling nggak bisa ketemu saya gitu. Cuma nanti kalau misalnya pengen ketemu saya, pengen ngobrol ya boleh nah. Nanti kita chatting-chatting. Oke, kalau ngobrol bisa chatting-chatting ya, kata Om J ya. Oke deh. Nomor WA aja, boleh-boleh. Nanti langsung di screenshot aja, langsung boleh dihubungin untuk Alisnya ya. Oke, Om Iya, J, thank you banyak untuk hari ini. Ya, pastikan Bapak Ibu paham dengan materi hari ini. Kalau misalnya tanya ada recordingnya nggak ada, nanti akan kita upload di YouTube-nya iClub atau di aplikasi iClub Super App-nya ya. Pastikan Bapak Ibu ikut di webinar-webinar selanjutnya gitu ya. Kita menggali ilmu yang lebih banyak lagi begitu ya Om J ya, biar betul cuan Cindy. kayak Om J. Amin. Amin. Oke, thank you Om J. Selamat bertugas kembali. Pasti Om J mau lanjut analisa lagi ya. Oke, kita lanjut di lain kesempatan Bapak Ibu. Cindy tunggu tanggal 28 Februari 2025 jam 7 malam bertemu dengan Cindy dan Om J di Grand Alia Jakarta Pusat. Bye-bye. Bye-bye, thank you.